masih menanggapi tentang pemberitaannya korban begal. Masih dengan penolakan rumah sakit yang menolak anak Baduy yang setelah dibegal dan ditolak oleh rumah sakit dan diklarifikasi oleh Rano Pramono dikarenakan kekurangan menggunakan bahasa Indonesia, kawan-kawan. Di sini sebenarnya apakah memang Rano Karno ini tidak memahami asal daripada sejarah Indonesia yang memang kita ini berbeda-beda suku tetapi menggunakan bahasa yang begitu memang banyak gitu kan dan beragam. Kalau semisalnya dengan perbedaan ini menjadikan sebuah alasan si anak tidak bisa ditindak di rumah sakit, kan begitu aneh gitu ya kan. Pramono ini mengerti tentang sejarah Indonesia enggak sih gitu ya kan. Sangat kejam, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya menemui perbedaan bahasa ataupun tingkah laku, ya tidak jarang kita temui gitu. Hal yang memang sudah biasa karena sejarah Indonesia itu sendiri kita terbentuk daripada berbagai macam bahasa, suku, ras dan lain sebagainya gitu. Ini memang saya nggak mengerti ya kenapa bisa diklarifikasi Bu Pramono ini kekurangan bahasa atau miskomunikasi gitu ya kan. Jangan dijadikan sebuah bahasa, dan ini juga alasan yang memang bisa ditolak gitu ya kan oleh akademisi gitu. Masa sih orang mau berobat gitu, maaf ya bahasa kamu kurang saya mengerti, padahal sudah terluka-luka gitu loh ya kan, ditolak pula gitu. Sungguh miris sekali gitu. Jangan sampai ketika khawatirnya ada saudara kawan-kawan mau berobat di rumah sakit yang ada di Jakarta gitu ya kan, mohon maaf gitu saya nggak ngerti bahasa kamu kan. nggak habis pikir gitu loh ya kan. Coba kita tonton gitu ya kan, klarifikasi daripada netizen gitu ya kan, yang mencoba mencari tahu bagaimana mencari tahu rumah sakit mana sih yang menolak Revan gitu ya kan ketika sudah terkena luka bacokan gitu, udah berdarah-darah lah gitu, sampai dengan dia harus mencari pelanggannya yang biasa membeli madunya gitu ya kan, harus minta tolong ke dia gitu ya kan. Ini dan ketika diantar juga sama pelanggannya itu hampir kena infeksi gitu ya kan. Ini kan begitu parah gitu, nyawa seseorang ini hampir hilang cuman gara-gara tidak mempunyai KTP gitu ya kan. Coba kita tonton bersama-sama mengenai videonya, kita simak videonya. Yaitu putra Baduy saudara Rifan. Banyak yang DM saya, Pak itu rumah sakitnya rumah sakit apa ya? Nah ini saya googling juga sampai sekarang ini juga tidak ada keterangan rumah sakit mana yang menolak. Terus yang memberikan keterangan kepada Pak Gubernur ya, keterangan yang otolohon, kalau saya bilang keterangan yang dungu ya, keterangannya dungu diterima orang goblok. Nah ini akhirnya apa? Terus dengan gampang menyampaikan oh ini masalah komunikasi ya. Ya mungkin Pak Gubernur juga kalau memang mau berhubungan badan di rumah juga kan sama istrinya nggak ngomong, Bu ngehe yuk, kan enggak. Pasti ada bahasa isyarat. Apalagi ini anak ya dengan luka penuh darah, komunikasi. Nggak mungkin lah. Pasti itu anak juga bilang, aing dikadek ya, aing luka, aing berdarah. Pasti itu ngerti lah suster gitu kan. Kecuali kalau dibawa ke toko roti, mungkin akan bingung toko roti juga. Ya si chefnya harus ngapain, si kokinya harus ngapain juga bingung. Ini kan rumah sakit memang udah pekerjaannya gitu kan. Nah, ada yang DM saya, Pak itu rumah sakit apa ya? Nah ini saya juga tidak tahu persis, ya, saya googling juga masih belum ketemu. Yang pasti di rumah sakit itu zaman saya dulu tinggal di Cempaka Putih, ya itu rumah sakit ada 3. Ada rumah sakit Islam,
ada rumah sakit Yarsi, itu letaknya di Jalan Ledjen Suprapto, ada di dalam kompleks Cempaka Putih. Ya, dan satu lagi ada rumah sakit Pertamina Jaya itu di di Bepas, ya, itu di luar kompleks Cempaka Putih di Jalan Raya DI Panjaitan kalau nggak salah ya. Dan satu lagi di Jalan Ledjen Suprapto itu ada lagi rumah sakit baru yaitu Siloam milik swasta. Nah, tentunya pihak pemerintah ini jangan supaya tidak terjadi kalau memang ini ada milik pemerintah, saya bilang copot pimpinannya. Terus yang memberikan keterangan yang dikatakan masalah komunikasi tidak nyambung, saya bilang pecat Pak, gitu loh. Ya, walaupun gimana nyawa manusia itu paling utama daripada jabatan. Bisa bayangkan nggak? Seorang presiden RI 1 selalu diberikan prioritas untuk jalan. Begitu ambulan lewat, presiden minggir. Bisa bayangkan nggak? Berarti nyawa manusia itu lebih penting. Ya, ini pelajaran buat Pramono Anung. Jangan terlalu banyak duduk di meja. Anda terjun ke lapangan, Anda lihat keluhan masyarakat. Ya, jadi tidak terlalu dungu Anda gitu loh kan. Jangan asal main terima dari bawahan. A ya A, turun ke bawah Pak. Ya, pasti laporan itu tentunya yang baik-baik aja Pak. Jadi kalau Bapak ingin dicintai, sekarang kasihan Pak, di setiap beranda lewat di beranda saya itu hujatan tentang Bapak, ya, tentang Pramono Anung. Ya, kalau saya apa Pak, saya pecat itu Pak yang memberikan keterangan ke Bapak. Ya, alih-alih apa? Reputasi Anda rusak. Saya yakin, ya, Anda hanya 1 periode. Warganya dibegal dan ditolak rumah sakit, suku Baduy siap serang Jakarta. Kejadian ini bermula dari seorang pemuda Baduy dalam bernama Repan, umur 16 tahun, yang datang ke Jakarta untuk berjualan madu. Tapi saat sedang berjualan, dia dijambret oleh 4 orang hingga kehilangan uang jutaan rupiah dan barang dagangannya. Yang lebih parah lagi, Repan mengalami luka cukup parah di tangan kirinya. Tapi saat dia datang ke rumah sakit untuk berobat, malah ditolak karena tidak punya KTP. Bayangin, dalam keadaan luka parah, Repan terpaksa jalan kaki hampir 5 jam buat minta bantuan ke rumah kenalannya. Sementara itu, Gubernur Jakarta mengatakan nggak ada penolakan dari rumah sakit dan ini cuma kesalahpahaman komunikasi aja. Tapi publik heran, kalau memang cuma salah komunikasi, kenapa pemuda itu sampai nggak ditangani dulu? Padahal luka di tangannya jelas parah banget. Ini perihal tanggapan seorang Pramono Anung, sekelas gubernur DKI ya, tentunya gubernur tingkat 1 ini ya. Saya bilang terlalu gegabah. Mohon maaf ya Pak Anung gitu ya. Menurut saya emang terlalu dungu, terlalu bodoh Anda. Ya, Anda tuh terlalu bersih apa terlalu benar apa saya nggak tahu ya. Ya. Kasus-kasus di Indonesia ini bukan kali pertama ini kasus yang namanya orang penolakan di rumah sakit. Ya, yang masalah anak remaja yang dirampok, yang luka datang ke rumah sakit, ditolak rumah sakit. Alasannya kok dengan gampang. Masalah komunikasi, kan udah tahu orang itu luka, Pak. Ya, ini bukan minta-minta gitu loh, bukan minta-minta mau minta makan, tidak itu luka gitu loh. Jadi Pak Pramono Anung saya bilang sekelas Anda tuh gubernur terlalu bodoh. Ya, makanya rakyat juga kalau memilih pemimpin itu yang banyak mendengar orang-orang di lapangan, jangan terlalu banyak orang yang di kantor. Dia nggak tahu kondisi di jalanan. Ya, saya katakan apa Pak? Mungkin 70%, 90% Pak. Ya, pelaksana pemerintah itu bejat semuanya. Ya. Begitu ada masalah, klarifikasi gampang. Dan Anda sebagai pemimpin, ya, orang-orang nomor 1 di DKI sangat tolol, saya bilang, terlalu mudah percaya. Kok Anda tidak berkelit gitu Pak? Bapak nggak lihat lukanya, tanya dong. Ya, orang datang ke rumah sakit dengan kondisi berlumuran darah, bukan mau minta sumbangan. Aduh, Pramono Anung, saya bilang katakan tolol Anda. Ya mungkin itu sih kawan-kawan untuk videonya, dan semoga tanggapan daripada netizen ini diketahui oleh Pramono gitu ya kan, ketika misal ingin mengklarifikasi dan juga memberikan pendapat gitu ya kan ke publik, lebih hati-hati saja gitu, jangan langsung ceplas-ceplos gitu ya kan, yang memang itu bisa membuat kita kontranya ini sangat-sangat kontra gitu ya kan, perbedaan bahasa atau tidak mengerti gitu ya kan dengan bahasanya gitu. Jadi apalagi ditolak karena ditolak oleh pihak rumah sakitnya karena tidak mempunyai KTP gitu.
Dan juga itu kan sudah sangat jelas rumah sakit itu harus bisa menolong orang yang terluka gitu ya kan, atau orang sakit, karena memang visi daripada Presiden Prabowo itu memberikan layanan kesehatan yang maksimal, dan juga ini tidak memandang bulu dalam pelayanannya, baik itu orang kaya, orang menengah, orang di bawah, atau rakyat biasa lah gitu. Ya mungkin itu saja untuk videonya. Coba berikan pendapatnya kawan-kawan melalui kolom komentar. Jangan lupa subscribe video ini untuk terus mendukung channel kami, dan channel ini akan selalu memberikan informasi-informasi yang sedang viral ya, yang pasti. Saya undur diri dan mohon maaf. Terima kasih.